I've been going jeans cause I'm cool with all the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim United States like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sakti Ramadhani dengan NIM A11125201010. Perkenalkan nama saya Siva Audia Safitri dengan NIM A11125202092. Perkenalkan nama saya Yasni dengan NIM A11125200083. Perkenalkan, saya Amun Afrianti, NIM A11125200094. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Dengan ini kami memenuhi tugas proyek Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Dia Rahmawati, SPDI MPD. Kami akan melakukan tugas proyek yaitu ceramah dengan judul Ipteks dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah teman-teman mendengar tentang ipteks? Apa itu ipteks? Ipteks adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman yang serba ada. Mau makan tinggal pesan lewat online, mau pergi tinggal klik ojek online, bahkan katanya jodoh pun bisa dicari lewat online asal jangan salah pencet. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam memandang semua hal ini? Apakah teknologi ini bertentangan dengan agama, atau justru Islam menjadi sumber inspirasi kemajuan ilmu? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu adalah ibadah. Jadi, kalau ada yang bilang, aduh capek banget, kita jawab, capek tapi berpahala. Hari ini kami akan membahas bagaimana Islam memandang ipteks. Bukan untuk sekedar tahu, tapi agar kita bisa menjadi generasi muslim yang cerdas, kreatif dan tetap beriman. Semoga setelah ini kita semakin semangat belajar, bukan cuma main HP tapi juga buka Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sejak awal Islam sudah menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Perintah pertama yang turun dari langit bukan sholatlah atau berpuasalah, tetapi Iqra, bacalah. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Subhanallah, ayat ini menjadi dasar lainnya semangat ilmiah dalam Islam. Allah memerintahkan kita untuk membaca, bukan hanya membaca buku, tetapi juga membaca alam, membaca fenomena, dan membaca tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita. Kalau di zaman sekarang, mungkin bisa diartikan juga, jangan cuma scroll TikTok, tapi scrolllah ilmu. Gunakan jempol, bukan cuma buat like, tetapi juga buat learn. Zaman dulu, umat Islam menjadi pelopor sains dunia. Ada Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar yang menjadi asal kata algoritma. Jadi, kalau kamu suka ngeluh algoritma Instagram gak adil, ingatlah, itu dari ilmuwan muslim. Ada Ibnu Sina, ahli kedokteran yang bukunya dipakai di Universitas Eropa ratusan tahun lalu. Dan Al-Biruni, ilmuwan hebat yang sudah menghitung keliling bumi jauh sebelum ada Google Maps. Mereka membuktikan bahwa Islam tidak menghambat ilmu, tapi justru melahirkan ilmu. Ilmu dan iman itu ibarat dua sayap burung. Kalau
kita nggak akan bisa terbang tinggi. Hadirin sekalian, kita sekarang hidup di zaman yang luar biasa cepat. Bahkan kadang lebih cepat dari baterai HP kita habisnya. Teknologi berkembang pesat, robot bisa bicara, AI bisa menulis ceramah, dan manusia bisa ngobrol lewat layar meski beda benua. Yang menentukan baik buruknya adalah niat dan cara penggunaannya. Contohnya media sosial, kalau digunakan untuk dakwah, menyebar kebaikan, dan menolong orang, insya Allah berpahala besar. Tapi kalau kita pakai buat menyebar gosip, hoax, atau lupa waktu sholat karena asik scroll, ya itu sinyal hati yang perlu diperbaiki. Sama halnya dengan seni, Islam tidak menolak seni asalkan tidak melanggar nilai-nilai agama. Coba lihat masjid-masjid di dunia Islam, penuh kaligrafi indah, kubah megah, dan arsitektur yang bikin kagum. Semua itu adalah seni yang membawa kita mengingat Allah, bukan melupakannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan di dunia. Artinya Islam mengajarkan keseimbangan. Boleh modern, boleh kreatif, tapi tetap berakhlak. Gunakan teknologi untuk upgrade, bukan untuk downgrade iman. Yang dimuliakan Allah, dari semua yang telah disampaikan, bisa kita simpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, teknologi, dan seni. Namun, semuanya harus digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, betapa mulianya orang yang berilmu. Jadi, belajar itu bukan sekedar untuk nilai, tapi juga untuk tingkat menuju surga. Namun, ingat, ilmu tanpa iman seperti HP tanpa baterai. Secanggih apapun, tetap tidak berguna. Teknologi tanpa akhlak bisa membuat manusia kehilangan arah, tapi ilmu yang disertai iman akan membawa berkah. Maka, marilah kita jadikan iptek sebagai jalan untuk mengenal kebesaran Allah, sarana untuk membangun peradaban Islam yang unggul, dan alat untuk berkarya dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga kita semua menjadi generasi melek teknologi tapi juga melek iman, generasi cerdas digital tapi tetap takut pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.